Every time you walk into the room, got me feeling crazy. Shock my heart, boom, boom. Any other boy would stare, but me, I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3.
tidak sehat dan menyebutkan manfaat kerjasama gotong royong dalam menjaga kebersihan dengan mandiri. Nah, anak-anak, itu tadi tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, sekarang anak-anak ibu buka bukumu. Ayo semuanya buka bukunya. Sudah semua dibuka bukunya? Sudah, Bu. Nah, anak-anak ibu, semalam kita sudah belajar subtema 1, yaitu tentang kewajiban dan hakku di rumah. Nah, hari ini kita akan belajar subtema 2, yaitu kewajiban dan hakku di sekolah. Nah, anak-anak ibu, lingkungan sekolah adalah lingkungan kedua kamu setelah lingkungan rumah. Nah, sekolah itu tempat kamu belajar, tempat kamu menuntut ilmu. Nah, anak-anak, karena hari ini kita akan belajar kewajiban, maka ibu akan menjelaskan apa itu kewajiban. Anak-anak ibu, kewajiban itu adalah segala sesuatu yang harus kamu kerjakan. Kewajiban itu adalah segala sesuatu yang harus kamu kerjakan. Nah, kewajiban kamu di sekolah yang pertama adalah mematuhi peraturan sekolah. Contohnya apa, Bu? Contohnya adalah memakai seragam sekolah. Lalu contoh lainnya adalah memakai sepatu sekolah, terus memakai itu adalah mematuhi peraturan sekolah. Yang kedua, kewajiban kamu di sekolah adalah menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Contohnya apa, Bu? Contohnya membuang sampah pada tempatnya. Lalu yang ketiga, kewajiban kamu di sekolah adalah ketika kamu melihat tanaman yang layu, apa kewajiban kamu? Kalau ada tanaman yang layu, kewajiban kamu adalah menyiram tanaman. Lalu yang keempat, kewajiban kamu di sekolah adalah menjaga fasilitas sekolah. Dengan cara apa, Bu? Dengan cara tidak mencoret-coret dinding, tidak mencoret-coret meja, tidak merusak kursi dan sebagainya. Itu tadi adalah kewajiban kamu di sekolah. Lalu apa lagi, Bu? Lalu menghormati guru itu kewajiban kamu di sekolah. Nah, hak itu adalah segala sesuatu yang harus kamu dapatkan. Apa tadi hak? Segala sesuatu yang harus kamu dapatkan. Nah, setelah kamu melaksanakan kewajiban tadi, hak yang kamu dapatkan apa? Yang pertama, tadi mematuhi peraturan sekolah. Hak yang kamu dapatkan apa? Menjadi nyaman. Nyaman kan kalau pakai seragam yang rapi, pakai kaos kaki, pakai sepatu, nyaman gak? Aman, Bu. Nyaman. Lalu yang kedua, haknya adalah menjaga kewajibannya adalah menjaga kebersihan sekolah. Hak yang kamu dapatkan apa? Lingkungannya menjadi bersih, menjadi wangi, menjadi sehat, menjadi wangi. Lalu yang ketiga tadi, kewajiban kamu adalah menyiram tanaman. Apa hak yang kamu dapatkan? Lingkungannya menjadi indah, menjadi cantik. Kalau bunganya nggak ada yang layu, cantik kan? Cantik. Lalu yang keempat tadi adalah menghormati guru. Hak yang kamu dapatkan apa, Nak? Setelah kamu menghormati guru, disayang sama guru. Lalu kalau misalnya
Sebagian anak-anak ada yang jajan di kantin. Dayu dan teman-temannya juga berada di luar kelas. Mereka melihat daun berserakan di halaman mereka. Ada titiknya itu Kak, jangan dilepas. Mereka memunguti daun sambil berbincang. Daun-daun tersebut dimasukkan ke dalam tong sampah. Mereka memasukkannya ke tong sampah organik. Sampah daun dapat diolah menjadi pupuk. Dayu senang melihat halaman bersih kembali. Semua warga sekolah sebaiknya ikut menjaga kerapian dan keindahan. Mereka dapat membuat sesuai kemampuan. Nah, anak-anak, setelah tadi dibaca sama temanmu, sekarang coba temukan kalimat yang menunjukkan masalah. Nah, di gambar itu tadi, mana kalimat yang menunjukkan masalah, Nak? Mana yang menunjukkan masalah? Dayu dan teman-temannya melihat daun yang berserakan. Itu adalah masalahnya. Terus kalimat yang menunjukkan penyelesaian masalahnya yang mana? Dayu dan teman-temannya melihat daun ke tong sampah. Nah, iya. Jadi kalimat yang menunjukkan penyelesaian masalah adalah Dayu dan teman-temannya memunguti daun dan memasukkannya ke tong sampah organik. Nah, anak-anak ibu, sekarang coba buka bukumu halaman 60. Halaman 60. Ada? Ada semuanya? Halaman 60. Ada, Nak? Oke. Nah, coba lihat, Nak, di gambar yang pertama itu ada 2 orang anak yang lagi membersihkan kelas. Itu termasuk hak atau kewajiban? Membersihkan kelas. Tadi kan kewajiban itu kan segala sesuatu yang harus kamu kerjakan. Kalau hak itu kan segala sesuatu yang harus kamu dapatkan. Jadi gambar yang pertama ini ada 2 anak lagi membersihkan lingkungan kelasnya. Jadi apa, Nak? Ini kewajiban atau hak? Kewajiban. Lalu yang gambar kedua ada anak lagi menyiram tanaman. Itu termasuk kewajiban atau hak? Kewajiban atau hak? Kewajiban. Lalu kalau yang gambar yang ketiga itu ada anak yang lagi memunguti sampah atau mengambil sampah. Itu termasuk kewajiban atau hak? Termasuk kewajiban. Nah, anak-anak ibu, kalimat saran adalah kalimat yang berisi pendapat, biasanya berbentuk solusi. Nah, anak-anak ibu, ketika kamu ingin menyampaikan kalimat saran, kamu harus menggunakan kalimat yang sopan agar tidak menyakiti perasaan orang yang kita komentari. Nah, contoh dari kalimat saran, kata dari kalimat saran adalah kata sebaiknya. Kata sebaiknya. Lalu alangkah baiknya. Lalu yang ketiga adalah seharusnya. Ini adalah contoh kata kalimat saran. Contohnya gimana? Misalnya Apika membuang sampah sembarangan. Si Cici menunjukkan kalimat saran atau memberi kalimat saran kepada si Apipa. Pipa, sebaiknya jangan membuang sampah sembarangan. Buanglah sampah pada tempatnya. Tadi kalau kita ingin menyampaikan kalimat saran ada kata 3. Yang pertama adalah sebaiknya. Yang kedua alangkah baiknya. Yang ketiga seharusnya. Nah, anak-anak, hari ini Ibu sudah membagi kamu menjadi 3 kelompok. Nah, Ibu mau setiap kelompok nanti mengamati gambar yang Ibu bagi, lalu kamu temukan, Nak,
ya nak. Diskusikan dengan temannya. Nah, anak-anak ibu, setelah ibu bagi gambar yang tadi, sekarang kamu temukan nak masalahnya apa. So, kalimat sarannya bagaimana? Ayo diskusikan dengan temanmu. Ayo, dekat aja nak. Tahu mana kalimat, mana masalahnya. Kapan kakak temani nak? Diskusikan dengan temannya, ditulis di sini. Ayo, mana kak? Nah, di sini kamu tulis. Kalimat sarannya, masalahnya apa? Masalah yang pertama, yang kedua masalahnya di situ apa aja? Nah, anak-anak ibu, sekarang ibu mau berkelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kamu. Nah, sekarang ibu mau dari kelompok 1 dulu nak. Ayo kelompok 1 maju semuanya. Ibu silahkan maju semuanya nak. Nah, anak-anak ibu yang lainnya dengarkan ya. Kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusinya. Yang lainnya simak ya nak. Ayo kakak silakan. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusikan Lingkungan yang bersih itu. teman-teman lingkungan yang bersih itu Lingkungan. lingkungan ada sampah. Kalau lingkungan yang tidak sehat itu adalah lingkungan tidak sehat, adalah lingkungan yang dipenuhi banyak sampah. sampah. Nah, kalimat sarannya apa nak? Pada gambar itu kakak buat sebaiknya. Sebaliknya sampah yang berserakan harus ditutup dan dijaga Dan dibuat dan dibuang adalah dalam tong sampah. Nah, ada tanggapan dari kelompok lain? Tidak. Oke, kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 1 nak. Nah, sekarang ibu persilakan kelompok 2 maju nak. Yang lainnya simak ya. Dekat lagi nak. Maju. Nah. Hasil diskusi kami, teman-teman lingkungan yang bersih, lingkungan dari sampah, lingkungan yang tidak sehat penuh dengan sampah. Kalimat sarannya. Sebaiknya hanya sampah pada tempatnya. Nah, itu tadi hasil diskusi
itu lingkungan yang banyak sampahnya. Lalu kalimat sarannya gimana, Nak? Sebaiknya sampah yang berserakan. Itu tadi hasil diskusi dari kelompok 3. Ada yang mau memberi tanggapan? Tidak, Bu. Oke, kasih tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, anak-anak ibu, sekarang ibu mau setiap kelompok 1 orang untuk maju ke depan menceritakan pengalamannya melaksanakan kewajiban di sekolah ini. Ayo, Nak, silahkan maju, Nak. 1 kelompok 1 orang aja. Maju ke depan, ayo silahkan. Contoh kewajiban yang dikerjakan di sekolah. 1. Menghormati guru-guru yang ada di sekolah. 2. Datang ke sekolah tepat waktu. 3. Mematuhi peraturan di sekolah, menjaga kebersihan sekolah. Nah, anak-anak ibu, sekarang ibu mau kalian menceritakan manfaat dari kerjasama atau gotong royong yang telah kamu laksanakan di sekolah ini. Nah, anak-anak ibu, tadi pagi ibu sudah melihat tuh kalian pada membersihkan halaman sekolah, membersihkan ruangan kelas. Nah, sekarang kamu ceritakan, Nak, apa manfaat kamu melaksanakan kewajiban itu? Ayo silahkan, siapa yang ingin bercerita? Manfaat kerjasama atau gotong royong. Yang pertama, pekerjaan cepat selesai. Yang kedua, pekerjaan menjadi ringan. Yang ketiga, menumbuhkan sikap kepedulian. Nah, anak-anak ibu, setelah kamu tadi berdiskusi dan mempresentasikan hasil diskusi kamu, sekarang ibu punya soal. Dikerjakan ya, Nak. Ibu bagi soalnya, diskusikan dengan teman kelompoknya. Dikerjain. kewajibanmu sebagai siswa di sekolah. Nah, kamu sudah mengisinya. Yang pertama, kewajibanmu adalah membersihkan kelas. Hak yang kamu dapatkan adalah lingkungan kelasnya menjadi bersih, menjadi sehat, tidak ada kumannya. Lalu yang kedua soalnya, bagaimana cara kita agar lingkungan sekolah kita tetap bersih dan sehat. Nah, tadi udah kamu kerjain juga. Di sini ada yang temanmu jawab.
kewajiban. Jadi, anak-anak, hak dan kewajiban itu seperti dua sisi mata uang yang tak terpisahkan. Untuk menikmati hak kita seperti mendapatkan lingkungan sekolah yang bersih dan sehat, kita harus terlebih dahulu melaksanakan kewajiban kita. Jika kalian ingin punya hak untuk belajar di ruang kelas yang nyaman dan bersih, kewajiban kalian adalah menjaga kebersihan kelas dengan tidak membuang sampah sembarangan dan membuang sampah pada tempatnya dan tidak merusak fasilitas sekolah. Lingkungan sekolah yang sehat, bebas sampah, dan memiliki tanaman terawat atau tidak layu akan membuat kalian merasa nyaman, fokus saat belajar, dan membuat kalian lebih sehat. Ini adalah hak kalian yang paling utama yang didapatkan dari kepatuhan kita semua terhadap kewajiban menjaga lingkungan. Jadi, anak-anak, mengingat banyaknya sampah yang berserakan, alangkah baiknya jika kita semua membiasakan diri untuk membuang sampah pada tempatnya agar kondisi sekolah kita secara keseluruhan menjadi lebih sehat. Nah, anak-anak ibu, sekarang tutup bukunya, simpan bukunya dalam tas. Nah, anak-anak, karena pelajaran kita hari ini sudah selesai, semoga apa yang ibu sampaikan hari ini bisa bermanfaat ke depannya untuk kamu. Nah, anak-anak, sekarang siapkan doanya dipimpin oleh ketua kelasnya.